konseling Mbak Melani. Hari ini bisa panggil saya dengan Kak Dinda atau Kak Octavia juga boleh. Oke, salam kenal ya Kak Dinda. Kira-kira Mbak Melani hari ini kabarnya gimana ya? Kabar aku hari ini lumayan baik sih, cuman aku akhir ini tuh agak kepikiran sama kesehatanku kan, karena Iya. kayak aku tuh emang kayak hidupnya lagi gak sehat banget, lagi berantakan banget. So aku juga agak deg-degan karena hari ini baru konseling pertama aku sama kakak gitu. Mbak, sebelumnya terima kasih ya sudah datang buat mau sesi konseling. Sebelumnya terima kasih juga kamu udah datang buat ketemu sama aku. Kan ini baru pertama kali, jadi di sini kita santai aja, kita ngobrol bareng, terus cari solusi bareng. Kira-kira solusi apa yang paling cocok buat kamu? Kamu juga nggak perlu deg-degan juga ya, santai aja. Soalnya di sini juga kita nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah. Jadi mungkin kamu bisa cerita dulu gitu, apa yang membuat kamu kepikiran buat datang ke sini buat konsultasi sama aku. Mungkin aku pengen dengar lebih jelas terkait kamu kondisinya gimana. Oke, jadi akhir-akhir ini tuh aku lagi sibuk-sibuknya kuliah ya Kak. Jadi lagi di semester 6, terus aku tuh jadwal kelasnya juga dari pagi sampai sore. Terus habis itu dari sore abis pulang kuliah tuh habis itu ngerjain tugas. Jadi aku kebanyakan tuh duduk mulu gitu, nggak banyak gerak ya gimana. Jadi kayak kebanyakan duduk atau enggak kayak ya udah rebahan nontonin HP atau nonton film gitu sih Kak. Mbak, bagus banget loh. Tapi kamu sadar aktivitas apa yang kamu lakuin, terus kamu juga sadar terus peduli juga sama kesehatan kamu. Mungkin itu langkah awal yang bagus sih. Soalnya kamu ngerasa kalau misalkan gaya hidup kamu itu berantakan, terus mungkin kurang sehat dan berpengaruh ke tubuh. Tenang aja, ini pun juga wajar banget ya buat kamu, apalagi kan jadwal kuliah kamu juga padat, terus kamu juga banyak aktivitas. Terus mulai sekarang bisa kita cari bareng-bareng, terus bisa kita cari juga cara yang pas buat kamu gimana gitu. Sebelumnya buat lebih jelasnya, aku mau tanya nih, kira-kira keseharian kamu ini ngapain aja? Kayak mungkin ada kegiatan atau apa gitu? Kegiatannya nggak ada sih, aku cuma ya udah kuliah aja, habis itu ngerjain tugas, habis itu punya tugas sampai malam begadang gitu-gitu sih. Sama oh ya aku juga merasa kayak akhir ini kayak bener kayak agak lebih naik gitu deh, kayak cepet banget naiknya gitu. Berarti ini tuh disebabkan gara-gara aktivitas fisiknya Mbak Melani ini kurang ya? Iya. Wajar banget sih kalau misalkan Mbak Melani merasa kalau gizinya itu lebih, atau mungkin merasa berat badannya itu lebih. Soalnya mungkin karena gara-gara kurang aktivitas itu. Soalnya kalau misalkan energi yang masuk itu lebih banyak dari yang dibakar, maka tubuhnya itu menyimpan lebih banyak lemak gitu Mbak Melani. Itu mungkin itu juga alasan kenapa aku jadi kayak lebih cepet capek kalau jalan jauh gitu kan Kak. Iya, soalnya itu berarti sinyal tubuh kamu itu memperlihatkan kalau misalkan dia itu butuh lebih banyak bergerak. Tapi tenang aja buat Mbak Melani, kita bisa cari cara yang santai yang nggak bikin Mbak Melani juga terbebani. Kalau misalkan disarankan lebih efektif, kira-kira Mbak Melani itu lebih nyaman gimana ya? Kalau buat aktivitas fisik kayaknya aku yang kurang mampu deh kalau buat itu, apalagi perubahannya mendadak banget. Mungkin aku bisa kayak nyoba jalan kaki atau stretching dulu gitu kali ya, biar kayak nggak banyak tenaga yang dikeluarin gitu. Nah, itu bagus banget Mbak Melani. Soalnya kalau misalkan Mbak Melani ini jalan kaki 10 menit gitu ya setelah makan atau gitu, mungkin atau bisa stretching 1 jam sekali saat duduk lama gitu juga nggak apa-apa. Kalau gitu Mbak Melani apakah keberatan? Boleh banget sih dicoba, nanti aku sambil dengerin musik itu kali ya biar lebih semangat juga. Terus berarti itu aku aktivitas fisiknya nggak perlu sampai nge-gym gitu Kak? Gini ya Mbak Melani, soal aktivitas fisik itu Mbak Melani harus nggak harus
nggak harus buat melulu kayak gym. Jadi kita bisa mulai dari kebiasaan yang kecil dulu, yang gampang diterapin di tengah kesibukan Mbak Melani ini. Misalnya kalau dalam sehari gitu, mungkin kalau misalkan Mbak Melani lebih banyak duduknya, ya kira-kira Mbak Melani bisa banyak bergerak atau mungkin stretching gitu yang setiap 5 menit sekali gitu. Terus kalau misalkan kayak gitu, kira-kira ada cara nggak ya supaya Mbak Melani ini lebih banyak bergerak tanpa mengganggu jadwal kuliahnya? Kalau aku biasanya jalan kaki, lebih jalan kaki sih. Kalau lagi motornya nggak bisa dipakai gitu. Tapi kalau di kampus juga ya jalan ya dari fakultas ke fakultas, sama kayak paling naik lift, naik tangga kalau liftnya penuh gitu sih kak. Gitu. Itu udah langkah yang bagus sih buat Mbak Melani, soalnya jalan kaki ataupun naik tangga itu termasuk aktivitas fisik yang ringan. Soalnya itu bikin tubuh Mbak Melani itu jauh lebih sehat dan bugar. Sekarang mungkin coba kita lebih sering lakuin ya Mbak Melani. Misalnya kalau memungkinkan, Mbak Melani bisa jalan kaki sedikit lebih jauh gitu, atau naik tangganya yang bukan cuman kalau liftnya penuh. Jadi Mbak Melani bisa nerapin keseharian itu gitu. Tapi Mbak Melani nggak harus melakukannya secara langsung, kayak pelan-pelan aja juga nggak apa-apa gitu. Yang penting mulai gerak aja gitu ya kak. Iya betul, soalnya gerakan kecil itu lebih baik daripada nggak bergerak sama sekali kan. Selain itu kan, kalau misal kamu cuma sering duduk lama saat mengerjain tugas, mungkin kamu bisa coba buat stretching bentar, kayak setiap 1 jam gitu. Mungkin kamu bisa kayak cukup berdiri, atau mungkin gerakin tangan kamu. Terus bisa juga kamu kayak keluar kamar sebentar. Yang penting kamu ada aktivitas geraknya. Itu Mbak Melani. Ternyata nggak susah ya, dan nggak harus olahraga berat ya. Jadi yang kecil-kecil juga bisa ya kak. Iya betul, yang penting kamu itu konsisten. Soalnya perubahan kecil yang dilakukan secara rutin sama Mbak Melani itu akan berdampak besar sama tubuh Mbak Melani gitu. Terus aku juga mau tanya, kira-kira kalau misalkan soal makanan, kita sekarang beralih ke makanan ya Mbak Melani. Kalau misalkan makanan ini kira-kira dalam sehari ini Mbak Melani bisa makan apa aja ya? Kalau sehari-hari ya, karena kan kayak waktunya kurang ya, aku yang nggak banyak waktu buat nyiapin makanku sendiri, jadi aku banyak kan beli di luar itu pun kayak biasanya mungkin kayak yang makanan cepat saji gitu sih, kayak ayam goreng, burger gitu sama aku suka aku kayak tiap hari tuh pasti ada aja kayak minum soda, minum kopi, susu atau teh manis gitu ya. Kayak apalagi kalau kita begadang ngerjain tugas kan, aku butuh kopi gitu ya biar nggak ngantuk gitu sih kak. Oh, berarti makanan cepat saji ini sama minuman manis itu yang sering dikonsumsi sama Mbak Melani ya? Gitu. Nah, itu bisa jadi asupan kalorinya itu tinggi tanpa disadari sama Mbak Melani. Kalau misalkan ngemil nih, Mbak Melani ini suka ngemilnya apa? Kalau aku biasanya waktu ngerjain tugas tuh suka banget kalau ngemilnya tuh kayak keripik atau nggak coklat gitu sih, apalagi kalau buat gadang gitu ya. Sebenarnya aku juga paham itu tuh kayak nggak sehat dan nggak baik gitu loh, cuma kayak susah banget berhentinya itu gimana ya kak? Nah, iya betul Mbak Melani, itu salah satu faktor penyebab kenaikan berat badan Mbak Melani. Tapi Mbak Melani tenang aja, kita nggak perlu langsung menghilangkan semuanya kok. Kita mungkin bisa mulai dari mengganti makanan Mbak Melani sama minuman Mbak Melani itu sebagai makanan yang lebih sehat gitu. Tapi kenapa ya kok itu kayak susah gitu buat berhentinya? Kalau itu aku paham banget ya, soalnya makanan cepat saji ini kan praktis dan enak menurut Mbak Melani. Terlebih Mbak Melani ini kan udah semester 6, jadi waktunya mungkin menyempatkan untuk pilih-pilih makanan yang praktis, yang cepat aja. Apalagi kan Mbak Melani juga sibuk gitu. Tapi tenang, seperti apa yang tadi aku katakan, kita nggak perlu langsung untuk berhenti total, soalnya nanti takutnya Mbak Melani kaget atau apa gitu. Mungkin
kita bisa memulainya dari langkah kecil dulu gitu. Itu maksudnya gimana ya, langkah kecil tuh gimana tuh maksudnya? Nah, maksudnya gini, kan Mbak Melani suka makanan cepat saji sama minuman manis nih. Gimana kalau misalkan coba kita pilih menu yang lebih sehat? Misalnya Mbak Melani ini kan suka makan ayam goreng. Nah, mungkin Mbak Melani bisa mengganti alternatif makan ayam itu kayak dipanggang daripada digoreng. Gimana kalau menurut Mbak Melani? Bisa sih, jadi aku tetap bisa makan di luar tapi nanti diganti ayamnya yang dari ayam goreng jadi ayam panggang gitu kali ya kak. Iya, betul. Oh iya, sama aku tuh suka kopi susu atau enggak teh gitu kan tiap hari. Nah, kalau aku coba ganti ke minum air gitu gimana kak? Nah, betul, itu udah langkah awal yang bagus sih. Mbak Melani udah mulai sadar ya. Eh, Soalnya kalau misalkan Mbak Melani coba nih, kalau misalkan ganti minuman yang biasa dipilih Mbak Melani ke minuman yang mungkin Mbak Melani akan minati selanjutnya ini jauh lebih bagus. Mungkin kalau biasanya Mbak Melani suka minum kopi, minum susu atau mungkin minuman yang bersoda, mungkin sekarang Mbak Melani bisa coba lebih sering minum air putih atau infus water gitu ya. Oh boleh sih, aku juga suka infus water sih kak. Boleh nanti aku coba deh nanti di rumah. Nah, itu bisa Mbak Melani bisa melakukannya secara bertahap dan konsisten. Mungkin kalau biasanya minum kopi atau minum susu mungkin bisa ya buat dikurangin 3 sampai 4 kali seminggu dulu, terus nanti pelan-pelan beralih ke yang lebih sehat seperti air putih sama infus water gitu. Terus selain pilih minuman yang sehat tadi, mungkin kita juga bisa mengatur porsinya ya buat Mbak Melani. Jadi kalau misalkan kita tetap mau makan makanan cepat saji, nah mungkin bisa nanti Mbak Melani coba tambah dengan sayur atau mungkin pilih porsi yang lebih seimbang buat Mbak Melani gitu. Gimana? Itu gimana ya maksudnya kayak lebih seimbang gitu? Misalnya kan Mbak Melani ini cenderung suka fast food tadi ya, mungkin kayak burger kayak gitu atau mungkin kentang goreng. Nah, alternatifnya Mbak Melani bisa mengganti kentang goreng ini dengan sayuran yang mungkin Mbak Melani suka kayak gitu. Jadi Mbak Melani tetap bisa menikmati makanan favorit Mbak Melani tapi lebih seimbang gitu Mbak. Iya sih, aku juga suka salad juga sih sebenarnya. Nanti dia aku coba deh kak. Nah, betul, yang penting yang utama buat Mbak Melani jangan terlalu keras ya sama diri sendiri. Nggak apa-apa kok kalau misalkan sesekali masih makan cepat saji atau mungkin masih suka sering makanan-makanan yang praktis, yang cepat gitu, nggak apa-apa. Yang penting Mbak Melani udah mau coba perlahan buat memilih makanan yang sehat dan seimbang gitu. Iya sih kak, aku biasanya juga kayak merasa gagal aja gitu kalau makan fast food lagi. Nah, buat itu nggak ada yang namanya gagal ya Mbak. Semuanya itu butuh proses. Kalau suatu hari Mbak Melani ini milih makanan cepat saji ya nggak apa-apa. Itu bukan sesuatu kegagalan. Yang penting besoknya Mbak Melani bisa balik lagi ke pilihan yang lebih sehat lagi ya. Iya, aku jadi kayak makan santai gitu, jadi kayak gak harus berubah total, ternyata perubahannya dikit-dikit aja. Iya betul, yang penting perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten itu lebih baik ya daripada perubahan besar yang sulit dipertahankan gitu Mbak. Oke, jadi ini saya bisa pilih menu yang kayak lebih sehat aja gitu ya, karena dia boleh makan di luar. Iya gitu betul, ya. mungkin Mbak Melani bisa mencoba alternatif seperti yogurt, kacang-kacangan atau mungkin buah biar tetap enak tapi sehat buat Mbak Melani. Iya sih, aku juga suka yogurt sih kak, jadi ya nanti dia habis pulang ini aku nyotok di kos gitu. Oke, betul. Semoga Mbak Melani bisa konsisten buat menerapkan perubahan kecil itu. Sekarang kita move ke pola tidur ya. Kalau misalkan bahas pola tidur, kira-kira Mbak Melani ini tidurnya jam berapa ya? Atau enggak berapa jam gitu? Oh, kalau aku biasanya tidurnya tuh karena begadang ya, karena kebanyakan tugas juga, jadi aku tidur kayak jam 2 atau jam 3 dan nanti bangunnya tuh siang, karena aku tidurnya kan baru pagi gitu sih kak. Nah, ini yang mungkin bikin berat Mbak Melani ini cenderung berlebih. Soalnya kalau
misalkan Mbak Melani kurang tidur ini bikin metabolisme tubuhnya itu nggak seimbang dan malah bikin Mbak Melani ini gampang lapar. Pernah nggak kalau misalkan Mbak Melani ini habis begadang nih, nah mungkin Mbak Melani jadi sering pengen makan banyak atau lapar tengah malam, itu pernah ya? Iya banget lagi, aku kalau tiap begadang tuh kayak pasti bawanya kayak lapar aja dan pengen makan yang manis-manis gitu Kak. Nah, betul, soalnya kalau misalkan kita kurang tidur atau misalkan kita begadang, itu bisa meningkatkan hormon lapar kita. Jadi, kalau bisa Mbak Melani mulai bisa biasakan buat tidur lebih awal ya, mungkin 6 atau 7 jam per malam gitu. Iya, aku kayaknya harus emang lebih disiplin lagi sih sama jam tidur aku sih Kak. Tadi selain takut soal badan berlebih Mbak Melani, kira-kira badan berlebih ini bisa mempengaruhi kepercayaan diri Mbak Melani sama suasana hati Mbak Melani nggak? Iya sih Kak, kalau kan lagi masa gendutan gitu ya, jadi kayak aku lebih sering overthinking gitu kalau lihat teman-teman aku yang lagi sering nge-gym atau olahraga gitu-gitu sih. Nah, aku paham, tapi di situasi seperti ini Mbak Melani jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain ya, karena setiap orang itu punya perjalanan sehatnya masing-masing. Yang penting kita sudah memulai buat ada perubahan kecil yang bisa dilakukan Mbak Melani dengan nyaman dan konsisten. Iya, aku jadi merasa lebih nyaman sih Kak sekarang. Nah, tadi kan kita udah banyak bahas banget ya, mulai dari pola makan, aktivitas fisik, dan pola tidurnya. Saya seneng sama Mbak Melani karena Mbak Melani itu semangat, terus Mbak Melani ini juga sudah mau untuk mulai sadar menerapkan perubahan kecil demi kesehatan yang lebih baik. Berarti kita bisa mengevaluasi progres dari Mbak Melani ya, melihat apa saja yang udah bisa Mbak Melani terapkan dan berhasil. Terus kita juga bisa mencari solusi apabila Mbak Melani ini ada kendala. Untuk 2 minggu ke depan ini, coba kita fokus ke 3 solusi yang sudah kita diskusikan bersama tadi ya Mbak Melani. Yang pertama, mungkin kita bisa menambah aktivitas fisik sederhana, mungkin Mbak Melani bisa stretching atau mungkin berjalan kakinya lebih sering. Terus yang kedua, mungkin Mbak Melani bisa memilih makanan yang lebih sehat seperti mengganti camilan buah atau mungkin mengganti makanan camilan itu seperti yogurt gitu. Yang ketiga, mengatur pola tidur yang lebih baik. Nah, terus Mbak Melani juga bisa untuk mulai untuk mengurangi begadang dan coba tidur minimal 6-7 jam per malam. Nah gitu. Tapi perlu diingat Mbak Melani nggak perlu langsung untuk menerapkan ini semuanya. Pelan-pelan, yang penting Mbak Melani ini konsisten atas apa yang telah Mbak Melani lakukan. Mungkin kalau misalkan ada tantangan atau kesulitan gitu, Mbak Melani nggak usah ragu ya buat catat, atau mungkin kita bisa bahas di saat sesi berikutnya. Bagaimana menurut Mbak Melani? Apakah Mbak Melani keberatan? Enggak sih kalau keberatan ini, kayak menurut aku masuk akal juga, dan aku juga seneng sih nanti kayak dari 2 minggu ke depan tuh kita bakal ada evaluasi dan aku tahu perkembangan diri aku sendiri gitu sih Kak. Oke, aku seneng banget sama Mbak semangat dan konsistennya Mbak Melani ini buat mulai sadar untuk berubah. Soalnya saya yakin Mbak Melani pasti bisa melakukannya. Yang penting Mbak Melani ini konsisten dan menikmati apa yang sedang Mbak Melani ini lakukan tanpa ada tekanan. Nanti aja, yang penting Mbak Melani ini tetap berusaha. Soalnya perubahan kecil apapun yang dilakukan Mbak Melani secara terus-menerus jauh lebih bermanfaat buat tubuh Mbak Melani gitu. Iya sih Kak, aku juga kayak jadi lebih termotivasi buat hidup jadi lebih sehat gitu sekarang. Oke, Mbak Melani nggak usah ragu ya buat kontak saya misalkan ada kendala atau mungkin ada hal yang ingin dikonsultasikan gitu. Mbak Melani harus tetap semangat, nggak boleh putus asa. Mbak Melani pasti yakin. Iya, Mbak Melani harus yakin gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di selanjutnya ya Kak. Oke.